Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun Anda berada, ya insya Allah mendapatkan naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kehidupan. Maka tentu orang-orang yang meyakini bahwa hidup ini tidak hanya di dunia, tetapi akan berlanjut nanti pada kehidupan-kehidupan berikutnya, maka tentu kita akan selalu mempersiapkan segala hal untuk kehidupan-kehidupan kita berikutnya itu. Dan mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada Rasul terus tumbuh dan bertambah. Ketika kita mencintai Rasul, maka keinginan untuk senantiasa melestarikan sunnah-sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita pun terus bertambah. Itulah jalan terbaik oleh kita, agar kita bisa mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini janji Allah kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah, maka jalan satu-satunya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun Anda berada, Islam yang kita anut ini merupakan satu-satunya ajaran hidup sampai hari ini yang mampu memberikan ketenangan, yang mampu memberikan jaminan bagi kita untuk bisa merasakan hidup yang sejahtera, tidak hanya pada aspek jasmani, tetapi juga aspek rohani. Tidak hanya kesejahteraan hidup di dunia, tetapi juga akan terus berlanjut pada kehidupan sejahtera atau bahagia di akhirat kelak. Begitu juga tidak hanya diri kita secara pribadi akan merasakan hidup tentram, damai, bahagia, tetapi juga akan kebahagiaan itu dirasakan oleh siapa saja yang berada di lingkungan kita, yang kita sebut sebagai sebuah dampak sosial dari perilaku-perilaku kita. Inilah Islam. Inilah dinullah yang kita anut, yang memberikan jaminan bagi kehidupan yang luar biasa bagi kita. Maka tentu agar merasakan hidup yang tentram, merasakan hidup yang damai, merasakan hidup yang sejahtera, yang hakiki itu, bahagia yang sesungguhnya itu, maka jalan yang harus kita lalui adalah bagaimana kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalankan Islam itu maksimal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, insya Allah dia akan memberikan dampak bagi diri kita untuk merasakan ketenangan hidup, kedamaian hidup, dan juga akan berdampak pada kehidupan-kehidupan kita pada hidup-hidup berikutnya. Inilah yang diharapkan oleh Allah kepada kita, bahwa Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang ditugaskan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa yang namanya manusia dan golongan jin diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu merupakan kebutuhan kita.
Ibadah itu bukan kebutuhan Allah, tetapi kita yang butuh. Kenapa kita butuh beribadah? Agar kita merasakan ketenangan hidup, kenyamanan hidup, kedamaian hidup, kesejahteraan hidup, kebahagiaan yang hakiki yang diberikan jaminan oleh Islam itu kepada kita. Maka para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang kami hormati, jalan yang mesti kita tempuh dalam kehidupan ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam tafarruq li ibadati. Hai anak Adam, kata Allah, bersungguh-sungguhlah kalian beribadah kepadaku. Karena memang kita itu butuh Allah dalam hidup ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang berkehendak mengizinkan kita untuk bisa melakukannya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran itu, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Hai manusia, kalian itu sangat fakir kepada Allah. Kalian itu sangat membutuhkan Allah. Kalian itu sangat bergantung kepada Allah. Maka agar hidup kita nyaman, agar hidup kita damai, agar kita merasakan kesejahteraan hidup, bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan itu tidak hanya terpenuhi aspek rohaniah, tetapi juga terpenuhinya aspek jasmani dalam diri kita. Itu baru dikatakan orang yang hidupnya sejahtera. Oleh sebab itu, dalam hadis qudsi itu tadi, ketika kita betul-betul mampu untuk beribadah secara maksimal kepada Allah, maka Allah pun akan memperbaiki hidup kita. Jadi banyak kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, sehari-hari masyarakat kita, yang kadang-kadang mereka hidupnya sudah susah, mau makan susah, ya, tetapi mereka pun tidak mau beribadah kepada Allah. Padahal Allah katakan dalam hadis qudsi, sambungan dari hadis qudsi itu tadi, apabila kalian betul-betul beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka Allah akan penuhi kebutuhan kita. Apapun yang kita butuhkan secara jasmani, begitu juga secara rohani, Allah akan penuhi kebutuhan itu. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya adalah kita sungguh-sungguh beribadah. Maka yang dituntut kepada kita sebagai hamba Allah yang senantiasa berada dalam jalur yang benar itu adalah bagaimana kesungguhan beribadah itu terus melekat dalam diri kita, dan inilah yang menjadi pegangan kita dalam hidup ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh beribadah, maka tentu kita akan tidak dipedulikan oleh Allah dalam hidup ini. Kalau Allah tidak peduli terhadap kita, maka tentu kita pun akan hidup dalam suasana yang tidak nyaman, dalam kondisi yang memang mengkhawatirkan sekali, dan itu sesuatu bahaya yang luar biasa terhadap diri kita. Maka dengan kebersilaman kita ini, mari kita tunjukkan, kita masuk kepada Islam itu sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Mari kita masuk kepada Islam ini secara totalitas. Kapanpun, dimanapun, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, aspek apapun itu, semuanya mesti dibingkai dengan nilai-nilai keislaman. Inilah yang membuat hidup kita bisa menjadi tentram, hidup kita bisa nyaman, hidup kita bisa damai, dengan siapapun saja kita bergaul, dimanapun itu, orang pun akan tenang dan berharap kita terus ada bersama mereka. Inilah Islam yang mendidik kita untuk bisa seperti itu. Nggak ada ajaran di muka bumi ini yang bisa memberikan ketentraman seperti itu, apapun itu. Satu-satunya ajaran yang bisa memberikan jaminan ketentraman, kesejahteraan hidup itu hanyalah ajaran Islam yang kita anut ini. Oleh sebab itu, mari kita syukuri. Kesyukuran itu berbentuk dalam hal bagaimana kita fokus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan terus kita memperbaiki diri kita untuk senantiasa menjadi yang terbaik,
untuk senantiasa menjadi orang-orang yang fokus beribadah. Karena ibadah dalam Islam itu tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, tetapi bagaimana semua aspek kehidupan kita dibingkai dalam tatanan ibadah kepada Allah, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Memang itu semuanya orientasinya adalah ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.